Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi kita akan melanjutkan membuat PowerPoint interaktif. Ini adalah terobosan ya, di masa pandemi. Kita harus cari cara-cara baru untuk mengemas pelajaran supaya siswa bisa belajar dan guru bisa mengajar. Ini dia, kemarin kita sudah belajar di video pertama. Kita sudah bikin apa ini namanya, cover. Kita bikin header. Ini headernya, yang ini ada logonya ya. Kemudian kita sudah membuat format PowerPoint-nya menjadi kios sehingga nggak bisa diklik di mana-mana kecuali di button yang kita berikan hyperlink. Mulai berarti ke next slide, kemudian nggak bisa klik semuanya, jadi sistemnya sama ya. Kemudian menunya nggak bisa kita klik juga, petunjuk karena kita belum bikin nggak bisa. Kalau kuis, nah ini kemarin kita sudah bikin kuis, kita udah bikin hyperlink ke kuis. Kita bisa ke next slide, ke previous slide, dan udah ada soalnya ya. Dan soalnya itu rukun, misalnya nomor 1 rukun wudhu ada 4, salah. Nah kita udah buat ini nih, kita buat animation. Kita berarti kemarin sudah belajar animation sekaligus ini belajar memakai trigger. Nomor 5 salah. Nah nomor rukun wudhu ada 6, benar ya. Itu dia triggernya, keren banget kan. Kita kembali ke menu. Sekarang pada video kali ini kita akan membuat petunjuk. Petunjuk ini adalah tentang ini mind map apa sih, ringkasan apa, kuis apa gitu ya. Jadi petunjuk penggunaan lah istilahnya. Nah cara membuat petunjuk ini bisa kita copy aja ya. Ini jadi satu halaman ini kita copy, klik kanan slide nomor 2, copy, kita pindahkan di paling ujung bawah jadi slide 5. Menunya kita hapus saja, ini juga kita hapus ya. Kemudian Misteri dan logonya dihapus ya. Ini mungkin juga dihapus, boleh diganti dengan yang ini nih, yang sudah dibuat kemarin, icon materi. Kita pindahkan di sini, paste. Tunjuknya kita boleh taruh di atas. Ups, nah, ternyata nih ada ikonnya nih. Kita klik ikonnya, kita Ctrl G untuk menggabungkan, klik di atas. Nah, sekarang kita akan buat petunjuk ya. Dengan Smart Art boleh insert Smart Art. Kita pilih yang list aja karena kita akan buat list petunjuk. Ada banyak pilihan, mungkin bisa boleh pilih ini nih, boleh juga yang ini, kemudian oke. Atau mungkin boleh juga kalau mau pakai list yang lain, apa ini ya, atau mau pakai yang mana, ini mana yang bagus buat menulis petunjuk. Apakah ini boleh juga ini ya. Ini tulisannya kita hapus aja dulu semua ya. Nah sekarang bagian pertama petunjuknya ini adalah mind map. Mind map itu apa? Yang kedua summary atau ringkasan itu apa? Yang ketiga itu apa ya, bagian yang ketiga itu kuis itu apa ya. Ini kita resize agar kecil, boleh dipanjangin dikit. Nah kemudian mind map ini kita enter, kita klik tab pada keyboard. Nah kita akan tulis mind map adalah gambaran umum atau struktur materi pelajaran. Boleh kita seleksi, kemudian kita klik tulisannya menjadi warna format
tulisannya text fill berwarna biru tua, boleh. Kemudian ringkasan, kita klik begini, kita taruh kursor di ujung ringkasan, enter, klik tab. Kemudian ringkasan adalah poin penting materi pelajaran ya. Ini juga sama nih, kita blok. Kemudian text fillnya kita buat biru. Kemudian quiz ya, kita klik aja di ujung paling kanan quiz, hit enter, tab. Kemudian quiz itu adalah soal latihan untuk menilai pemahaman kita terhadap materi pelajaran ya. Ini kita blok lagi, jangan lupa text fillnya dibuat biru biar sama ya. Nah, kita udah punya petunjuk nih, keren kan? Boleh, kalau kita ngerasa ini terlalu besar boleh kita perkecil, nah, seperti itu. Kalau kita nggak suka warna biru, kita boleh pergi ke desain, change colors, warnanya juga bisa kita pilih yang membuat kita happy. Wah, ini ternyata berubah lagi, nggak apa-apa. Kemudian kalau mau ngubah warnanya sendiri boleh diklik ini, kita bisa ke format, shape fill, nah, kita cari warna yang kita suka, boleh begitu ya. Oke, cukup petunjuknya seperti ini. Tapi kita nggak, ngomong-ngomong, kita nggak bisa pergi ke petunjuk nih. Coba kita klik, nah, kita slideshow petunjuk, kita klik nggak bisa kan, karena kita belum membuat hyperlink. Oleh karena itu kita escape lagi, kita klik petunjuk, nah, kemudian kita ke insert, action, hyperlink to slide, pilih yang slide yang ada petunjuknya yang berapa, slide 5. Oke, berarti ini kalau kita klik sudah pergi ke slide 5. Iconnya juga sama, kita kasih hyperlink ke slide 5. Oke. Nah, jadi kita udah punya petunjuk. Sekarang kalau kita buka menu, kita klik petunjuk, maka akan sampai ke petunjuk. Tapi dari petunjuk kita nggak bisa kembali nih. Nah, maka kita sekarang dari petunjuk kita nggak bisa kembali ke, nah dari petunjuk kita nggak bisa kembali ke menu. Nah, kita harus membuat hyperlink, escape lagi kalau gitu. Nah, ini kebetulan kan kemarin kita udah buat ini ya, menu nih, menu ini, button menu ini kembali ke hyperlinknya ke menu nih. Berarti ini boleh kita copy nih, nah yang di halaman quiz ini boleh kita taruh aja di sini ya. Nanti kalau kita klik ya, nah, misalnya kita di halaman petunjuk, kita klik menu, kita akan kembali ke menu. Oke nggak? Wah, keren banget ya. Ini dia udah, petunjuk udah jadi. Sekarang mind map ya. Cara membuat mind map sangat mudah. Kita bisa menggunakan smart art juga, caranya sama ya dengan membuat petunjuk nih. Jadi boleh aja nih kita duplicate, klik kanan pada slide nomor 5. Nah, kemudian petunjuk ini kita hapus saja nih petunjuknya, kita ganti ini dengan menu yang tadi di menu. Kita ambil mind map, Ctrl C, kemudian di sini Ctrl V ya. Mind mapnya kita pilih di sini. Oke, kemudian ini mind mapnya ketinggalan nih ikonnya, kita pindah di sini ya. Ini dia mind map. Ini smart art-nya kita hapus, kita buat smart art yang baru, mind map-nya. Karena ini mind map ya, jadi kita pakainya smart art yang hierarkinya Mr. Ari lebih suka yang ini. Dan oke. Nah, ini dia.
wah masih berantakan nih. Di sini kan ada tanda panah ya, ini untuk memunculkan panel tulisannya. Kosongin aja, saya lebih suka begini. Kemudian kita akan mulai dari awal. Materinya adalah rukun wudhu. Rukun wudhu itu wudhu aja dulu, wudhu. Kemudian kita klik enter. Nah, untuk menjadikan anak materi dari wudhu, kita klik tab, kita tulis rukun wudhu, kemudian kita enter. Sunnah wudhu ya. Materi kita sekarang rukun wudhu, jadi kita klik enter. Nah, rukun wudhu ini supaya menjadi anak materi dari rukun wudhu, kita klik tab lagi. Rukun wudhu itu adalah niat, enter. Membasuh muka, enter. Membasuh tangan, enter. Mengusap kepala, enter. Membasuh kaki, enter. Kemudian tertib ya. Ada dia, kita udah punya struktur materi, mind mapnya, peta materi, peta pikiran ya, yang akan dipelajarin. Ini oke banget, ini bagus ya. Tinggal kita buat desainnya ya. Ini kalau misalnya wah nggak mau nih desainnya yang kayak gini nih modelnya, mau ganti yang begini boleh, mau ganti yang begini silahkan ya kan, mau ganti yang begini silahkan. Tuh, lihat, ini saya suka-suka aja. Bagusan yang mana, yang begini atau yang begini atau yang begini? Kalau begini lebih bagus ya boleh aja sih. Kita klik begini. Colornya sama kayak tadi kita buat petunjuk, bisa di change. Warna apa nih? Warna-warni, colorful tuh kan, bisa memilih. Oke, kalau emang udah ketemu nih warna yang kita bikin kita happy ya, kita boleh cari stylenya, smart art stylenya, boleh kartun ya, atau mungkin model 3D ya, silakan. Tuh 3D boleh, ada bevel-bevelnya. Wah ini kayaknya ini kurang ke samping nih, mau dipanjangin ya silahkan dipanjangin dah gitu. Oh kayaknya terlalu panjang, kayak pendekin silakan. Nah, ini suka-suka ya, tapi tetap memperhatikan estetika desain. Oke, kalau kita lihat mind map, udah jadi mind map. Wah, anak-anak pas ngeliat juga udah langsung paham nih. Oh, ternyata rukun wudhu itu ada 6 nih. Nah kayak gitu. Kita kembali ke menu. Daneng, gitu. Kita udah punya mind map, udah punya petunjuk, tinggal ringkasan. Ya kita escape, kita buat satu lagi ringkasan. Ya. Sekarang kita duplikat lagi nih slide nomor 6, duplikat slide. Nah, kemudian kita hapus dulu nih mind mapnya, kita delete. Kemudian kita pergi ke menu ya, ringkasannya kita blok, kita copy. Kemudian kita pergi ke mind map, ke ini nih, ke paling belakang, kita paste. Waduh, kena nih ringkasan, coba lihat. Copy, paste. Nah ini dia ringkasan materinya apa nih, rukun wudhu. Buatnya boleh pakai apa aja ya, boleh pakai table misalnya, atau boleh pakai smart art lagi. Smart art, kalau smart art itu biasanya yang ada hubungan-hubungan ya, jadi informasi data-data yang punya hubungan. Kalau list itu kan berarti hubungannya adalah bagian dari suatu induk, atau kalau sebab akibat ada juga gitu kan, hierarki kayak gitu, itu ada hubungan-hubungan ya. Kalau ringkasan ini nggak ada hubungan, jadi sifatnya pointer gitu ya. Kalau pointer boleh aja kita menggunakan table, boleh table misalnya, jadi dibuat begini. Nah begitu, ini contoh aja ya. Misalnya boleh milih tuh bentuknya seperti apa, ini kita bebas ya, suka-suka. Klik misalnya di sini apa nih, materi ini adalah
nomor ringkasan materi atau poin penting materi rukun wudhu. Nah, bisa kita buat kita blok, kemudian kita pergi ke home, buat rata tengah, kita tulis. Nah, ini juga sama nih, ini di bagian nomor kita rata tengah, di bagian ini nggak apa-apa rata kiri ya. Nomor 1, nah, rukun wudhu adalah bagian-bagian wudhu yang tidak boleh ditinggalkan. Nah, kemudian kita klik tab. Nomor 2, tab lagi. Apabila kita meninggalkan atau kita meninggalkan rukun salah satu atau lebih dari rukun wudhu, maka wudhu kita tidak sah dan harus diulang. Tab lagi. Nomor 3, niat berwudhu kita lakukan saat kita sedang membasuh muka, boleh dilakukan dengan lafaz terucap atau di dalam hati. Tab nomor 4, tertib dalam rukun wudhu maksudnya adalah bahwa wudhu kita harus dilakukan secara berurutan, tidak boleh acak. Tab nomor 5, ya itu aja. Nah, ini nomor 5 nggak usah ya, contoh ini kan mau contoh ya, ini ringkasan kayak gitu ya, karena ini lebih sedikit boleh ringkasannya agak turun. Jadi kalau kita klik slideshow, kita udah punya ringkasan, kita kembali ke menu ya. Alhamdulillah kita udah jadi ya, kita udah punya nih apa istilahnya PowerPoint interaktif. Kalau kita mau pergi ke petunjuk, ada petunjuknya. Kembali ke menu mind map, kita klik mind map. Wah, mind map ternyata belum kita beri hyperlink ya. Kita escape dulu. Mind map ini kita buat hyperlink kalau gitu. Gimana nih mind map? Ini dia mind map. Kemudian insert action, hyperlink to slide, pilih slide yang ada mind map berapa tadi? Ini aja nomor 6 ya. Oke. Ya, kita coba ya. Wah, mind map, masuk mind map, kembali ke menu ringkasan. Ringkasan juga belum kita buat hyperlinknya. Ringkasan, kita pergi ke insert action, hyperlink tuh ringkasan itu ke slide berapa ya, yang terakhir ya, 7. Oke. Oh ya, jangan lupa ikonnya juga kita hyperlink. Jadi kalau diklik ikonnya action, hyperlink tuh drop downnya slide ringkasan yang ke-7. Oke. Mind map juga sama, ini ikonnya klik action, hyperlink to slide-nya pilih mana tadi tuh. Halo ayah. Iya, tadi kita lagi mind map ya, mind map.
action hyperlink to slide yang ada mind mapnya adalah ini slide 6. Oke. Kemudian petunjuk udah ada hyperlinknya belum ya? Kita klik kanan aja. Oh, ada. Oke, quiz ada hyperlinknya nggak? Quiz nggak ada nih. Quiz juga kita perlu hyperlink. Quiz ke next slide ya. Quiz action hyperlink to next slide ya. Quit juga sama, quit buttonnya, action hyperlink to end show ya. Oke, jadi kalau kita play ini dia, kita klik petunjuk. Kalau kita klik menu, kita kembali ke menu. Kalau kita ke mind map, kembali ke mind map, kembali ke menu, ringkasan, kembali ke menu, quiz nomor 1, tempat salah dan seterusnya, nomor 2 dan seterusnya ya. Keren, kita udah punya nih. Alhamdulillah ya, ini namanya PowerPoint interaktif. Kemarin pada video sebelumnya Mr. Ari sudah katakan bahwa bisa jadi ini di PowerPoint kita tidak ada icon ya, icon. Nah, maka sebagai alternatif kita bisa pergi ke Google, buka website namanya icons.com, enter. Nah, ini ada thousands of free icons ya, free jadinya ya. Jadi kalau misalnya kita mau klik peta nih, map, ketik aja map, enter, nanti akan ada icon peta, lihat. Nah, cuma memang bentuknya sudah PNG, latar belakang transparan, dan kita nggak bisa mengedit warnanya lagi ya gitu. Tapi ini keren banget. Ini map misalnya. Nah, ini kalau kita klik nih, misalnya kita mau yang ini nih, map. Nah, kemudian klik yang PNG. Kita klik yang PNG, kita menunggu ya. Ini dia, menunggu. Your download should start automatically, if not click here. Nah, berarti sebentar lagi. Nah, ini dia. Kalau kita klik, belakangnya transparan. Kita klik kanan aja, boleh copy. Nah, tutup, kita copy, kita taruh di sini. Ctrl V. Oh, sorry, nggak bisa ya. Kalau langsung Ctrl V jadi begini. Jadi caranya supaya nggak begitu, kita pergi ke folder downloadnya tadi. Kan tadi pas kita download, masuknya ke download ya, ke tempat download. Nah, kita ambil filenya dulu nih. Nah, ini kan filenya nih. Di filenya baru kita klik kanan, copy, baru kita paste di sini ya kan, jadi PNG, jadi transparan belakangnya. Nah, misalnya ini untuk menjadikan peta nih, mind map. Nah, berarti map di sini. Tapi karena ini merahnya nggak bisa diganti, berarti mungkin buttonnya yang berubah warna, atau kita cari jangan yang berwarna merah gitu, atau ikonnya kita buat di luar button. Nah, seperti itu ya. Itu icons boleh jadi ini ya, jadi salah satu website yang kita kita sukai, kemudian kita bookmark supaya kita mudah kalau buat cari icon. Itu dia. Sekarang yang terakhir nih, tahap terakhir dari pembuatan video, pembuatan PowerPoint interaktif adalah proses menyimpannya. Nah, kita menyimpannya bukan dalam format PPTX atau PPT, bukan. Kalau format PPT itu nanti ada panel navigasi, ada area untuk mengeditnya ini, dan ini bukan yang kita inginkan. Kita ingin nanti ini menjadi seperti aplikasi. Jadi kita pergi ke file,
kemudian kita save as, kita cari folder di mana ingin kita simpan, kemudian kita beri nama, misalnya namanya adalah PowerPoint Interaktif Rukun Wudhu Fix. Nah, formatnya jangan PPT ya, ini PPT defaultnya, kita ganti menjadi PowerPoint Show ya, PowerPoint Show. Kita cari nih PowerPoint Show yang ini nih, PowerPoint Show, ekstensinya .ppsx yang ini ya. Kemudian kita klik save. Nah, setelah kita save, kita bisa melihat hasil jadinya seperti ini. Kita buka folder ya, kita tadi menyimpannya di folder yang kita inginkan ya, kita PowerPoint interaktif rukun wudhu fix. Nah ini ya, nah ini nanti yang kita bagikan ke siswa, misalnya ini kita bagikan ke siswa melalui Google Classroom. Nanti ketika siswa mengklik langsung masuk seperti ini tuh, dia nggak bisa klik kemana-mana, harus mulai ya, petunjuk dan sebagainya. Jadi siswa kalau mau ikut kuis nomor 1, nomor 2, mengerjakan dan seterusnya ya. Nah ini masih warna hijau nih, jangan lupa nih sebelum kita buat PPS atau PowerPoint Show, membuat PowerPoint interaktif, jangan lupa ini berkumur-kumurnya dimerahin ya. Ini misalnya belum merahin karena memang ini masih harus soalnya baru 2 nomor gitu. Misalnya kita bikin 10 soal ya, ini nanti setelah kita buat 10 soal baru warna hijau buttonnya ini kita ganti jadi merah ya. Dan kita pisah-pisahin, kadang-kadang jawabannya yang benar di button pertama, kadang-kadang di ketiga dan sebagainya. Kita juga boleh membuat misalnya sebelum button ini ada A, B, C, D misalnya, boleh aja, itu suka-suka ya. Ya sekian dari Mr. Ari. Begitu cara pembuatan PowerPoint interaktif, cara baru ya dalam biasanya PowerPoint kita untuk presentasi, ini buat aplikasi. Keren kan? Terima kasih atas perhatiannya. Kalau suka video ini silakan klik like, kemudian subscribe. Jangan lupa ikutin terus posting terbaru dari